Angin malam berembus pelan di tanah Jawa. Di bawah cahaya bulan, suara azan mulai terdengar di sadit-sadit kecil perkampungan. Sebuah tanda bahwa Islam tak lagi sekadar datang dari pelabuhan, tapi sudah mulai tumbuh di hati rakyatnya. Setelah Maulana Malik Ibrahim membuka jalan dakwah di Gresik, datanglah penerus-penerus beliau, orang-orang saleh yang kelak dikenal sebagai Wali Songo. Mereka bukan sekadar penyebar agama, melainkan pendidik, seniman, pemimpin, dan sahabat rakyat. Mereka datang dengan cara yang unik, tak ada kekerasan, tak ada paksaan. Setiap wali punya jalan dakwah yang berbeda, namun semuanya punya tujuan yang sama: menyebarkan Islam dengan cinta dan kebijaksanaan. Suatu hari di tanah Demak, Sunan Ampel, ulama besar dari Surabaya, mengajarkan anak-anak muda tentang akhlak dan tauhid. Di antara murid-muridnya ada Raden Patah yang kelak akan menjadi raja pertama Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Sunan Ampel mendidik dengan sabar, menanamkan nilai-nilai kejujuran dan kasih sayang. Beliau tidak hanya bicara tentang ibadah, tapi juga tentang bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Sebaik-baik manusia adalah yang paling berguna bagi manusia lainnya. Begitulah pesan beliau kepada murid-muridnya. Di sisi lain Jawa, Sunan Kalijaga memilih jalan yang berbeda. Beliau dikenal bijak dan dekat dengan masyarakat. Dakwahnya tak lewat khutbah panjang, melainkan lewat seni dan budaya. Wayang, tembang Jawa, hingga gamelan menjadi sarana dakwah yang lembut tapi menyentuh hati. Dalam lakon wayang yang biasa berisi kisah Mahabharata, beliau menyisipkan pesan-pesan Islam tentang kejujuran, takdir, dan kasih Tuhan. Orang-orang datang bukan karena takut, tapi karena cinta. Dan dari situlah Islam tumbuh dengan damai di tanah Jawa. Sementara itu, Sunan Giri mendirikan pesantren di Gresik. Beliau dikenal tegas namun penuh kasih. Anak-anak dari berbagai daerah belajar agama di sana, membawa ilmu dan semangat Islam ke kampung halaman mereka. Dari pesantren Giri inilah lahir banyak ulama besar. Islam tak lagi hanya di kota-kota pesisir, melainkan mulai masuk ke pedalaman Jawa. Dakwah menyebar seperti cahaya yang tak bisa dibendung. Namun perjalanan para wali tidak selalu mudah. Banyak yang menentang, menuduh mereka mengubah tradisi. Tapi para wali tidak membalas dengan kemarahan. Mereka menjawab dengan kebaikan, ilmu, dan sabar. Kalau hati disiram dengan kasih, kebencian akan layu dengan sendirinya. Mereka tidak hanya mengajarkan tentang surga dan neraka, tetapi tentang bagaimana hidup dengan damai di dunia. Mereka menanamkan nilai gotong royong, mengajarkan pentingnya menepati janji dan menghormati perbedaan. Waktu berlalu. Satu persatu para wali berpulang, namun ajaran mereka tetap hidup di setiap masjid tua, di setiap pesantren kecil, di setiap lantunan azan, di subuh hari. Terdengar jejak perjuangan mereka. Islam di Jawa bukan hasil penaklukan, tapi hasil cinta dan keteladanan. Dan begitulah, dari tangan-tangan para wali, Islam tumbuh menjadi bagian dari jiwa orang Jawa, menyatu dengan budaya, menyatu dengan hati.